welcome back to my channel. Kali ini saya sudah ada di kota Singaraja nih guys. Kota kelahiran saya yang ada di kota Singaraja nih. Kali ini saya sudah ada di salah satu tempat yang kece banget, keren banget, asik banget. Pokoknya buat kalian yang pengen nongkrong di kota Singaraja. Oke, ini dia guys, kedai kopi Pak Man. Kali ini saya punya kesempatan langsung ngobrol sama owner dari kedai kopi Pak Man ini. Yuk kita langsung ngobrol ke sana. Oke guys, jadi kita sudah ketemu nih sama owner kedai kopi Pak Man yang lagi hits banget di kota Singaraja. Oke, kenalin dulu satu-satu dari pojok. Siapa namanya Pak? Panggil saja saya Juni. Oke Pak Juni. Sebelahnya? Panggil saja Pak Man. Pak Man, Pak Man. Sama ya Pak? Oke, yang lagi satu? Saya buka masker dulu. Oke, yang paling taat protokol. Panggil Masih, Pak? saja ponakannya Pak Man. Ponakannya Pak Man. Oke guys, jadi saya mau ngobrol sedikit nih tentang kedai kopi Pak Man ini. Oke, jadi menurut kalian ini apa sih konsep dari kedai kopi Pak Man ini sampai sebegitu hitsnya yang ada di kota Singaraja saat ini? Biar teman saya aja yang wakilin. Oke, siapa boleh silakan. Siapa yang mau wakilin? Saya dulu mungkin ya. Oke, Kalau dari seperti ponakannya dari Pak Man. seperti dari visi kita. Oke. Tongkrongan masa kini, harga masa lalu. Jadi di saat kondisi pandemi seperti sekarang, situasinya susah. Betul. Tongkrongan pada mahal. Betul. Nah, kita memberikan solusi nih Betul. buat para kaula muda Singaraja Nah, untuk bisa tetap nongkrong. siap. Bekal walaupun mepet masih bisa untuk sekedar ngobrol-ngobrol, Oke, nongki seperti itu. siap. Keren. Oke, jadi gitu guys, buat kalian yang mau nongkrong jangan takut, jangan ragu. Jadi kedai kopi Pak Man ini selain harganya murah, jadi tempatnya asik, keren, cozy banget. Jadi kalian buruan wajib datang ke kedai kopi Pak Man yang ada di perempatan jalan Udayana, kampus tengah ya. Kampus tengah apa kampus bawah? Kampus tengah ya? Kampus tengah. Oke. Jadi nggak susah cari alamatnya, bisa langsung datang ke sini. Oke. Jadi saya mau tanya lagi satu nih. Pertanyaan kedua, bukan tanya lagi satu ya, pertanyaan kedua. Kok tegang sekali, Pak? Oh, saya tidak tegang. Bukan tegang. Iya. Bisa relax sedikit, Semangat. oke? Coba agak lelah Iya. sedikit lah. Oh, lelah, Kan oke. saya tumben masuk kamera seperti ini. Asik. Halo, halo, halo. Oke, jadi gimana nih ceritanya kalian berempat? Oke, sekarang karena ada bertiga, ya lagi satu mungkin lagi ada on duty atau Lagi cuci piring di Oh, belakang. lagi cuci Iya. piring. Oke, Ada teman saya gimana lagi satu nih? cubu. Oke, gimana nih ceritanya bisa kalian semua bisa sampai ke titik sekarang ini? Oke, siapa yang mau wakilin? Teman saya dulu, teman. Siapa Saya bisa kan ada mewakili? juru bicaranya kanan kiri. Kalau ditanya kenapa berempat, sebenarnya kita berbanyak ya. Dari awal kita banyak, tapi kalau dikatakan akhirnya menjadi berempat sih karena keseharian aja sih kita Lebih satu sering pikiran, lebih sering Nongkrong bareng. nongkrong bareng berempat. Oke. Pikiran sama visi Oke. sama ya intinya watak kita semua sama Oke. gitu loh. Watak boleh sama, tapi background kalian apakah sama? Background kita yang benar-benar sebenarnya beda sih. Beda ya. Oke, benar. Jadi asal kalian tahu, jadi Bapak Ketut ini berada di background ya kesehatan ya. Kesehatan. Oke, dan Pak Man sendiri Saya teknik teknik. kontraktor. Kemudian Pak ponakannya Pak Man
Sama sih, saya mengikuti Pak Man soalnya. Oke. Jadi Ya begini sih, mungkin saya tambahin juga dulu. Siap, Kenapa pada akhirnya kita berempat? Karena kan kebetulan kita memang sudah sering bareng dari dulu. Memang dasarnya sekali konsepnya Pak Man ini sih karena dari pertemanan juga. Gitu. Karena kan saya sama teman saya karena satu basic pekerjaan bareng-bareng berdua, terus ditambah lagi teman saya yang lagi di belakang nyuci piring itu, kita bareng-bareng di Denpasar bertiga, kita sering nongkrong bareng, bikin usaha juga bareng dari Denpasar. Nah kemudian pada akhirnya kita harus pulang Singaraja. Nah ketemulah nih teman saya. Kebetulan pas pulang ketemu tuh di perempatan di mana namanya Pasar Badung, lagi menggutin sampah kayak gitu kan, kasihan nih ngelihatnya teman saya. Kurang lebih lah. Enggak sih, kita emang udah dari dulu satu tongkrongan istilahnya. Baru akhirnya karena kita pulang kondisi ya mungkin sebelum pandemi sih kita emang udah ya ada rencana memang pulang ke Singaraja. Nah kemudian ketika kita pulang ke Singaraja, kita biasalah pasti nelpon dia nyari tempat nongkrong nih Singaraja gitu. Tempat nongkrong Singaraja, banyak tempat nongkrong yang memang sudah kita kunjungi di Singaraja. Dan ternyata ketika kita datang ke Singaraja agak susah emang nyari tempat nongkrongnya. Nyari tempat nongkrong yang kece. Ya yang asik menurut kita ya. Asik mungkin ya karena kita sering nongkrong sih di Denpasar ya. Kita sering nongkrong di Denpasar ya, kita juga dulu punya basic ada tempat nongkrong juga di Denpasar. Ternyata kayaknya agak susah juga nih di Singaraja nyari tempat nongkrong gitu. Ya, jadi sekian kali ke kita Singaraja, akhirnya ya ngobrol berempat. Teruslah ide, udahlah kita bikin coba yuk tempat nongkrongan yang asik buat anak-anak Singaraja gitu. Artinya yang pasti yang harganya yang pasti asik buat kaula muda Singaraja. Yang nggak bikin gantung jebol. Iya dong, itu akhirnya tercetuslah ide untuk membuat tempat nongkrong di Singaraja. Ya kita keliling-keliling, nyari-nyari, survei, akhirnya ya bikinlah ya, tempat kedai kopi Pak Man ini yang kita buat sebenarnya sangat sederhana sekali gitu. Artinya dalam artian sederhana semua kalangan bisa masuk gitu. Artinya kan kita tahu juga pasar di Singaraja ini kan pasarnya ya pasti lebih banyaknya anak-anak kuliahan. Gitu. Berarti target awal pasar itu adalah ya pasti anak kuliahan ya. Tapi berhubung karena kondisi kemarin ini corona ya anak kuliahan ternyata libur semua. Dipulangkan semua, dirumahkan semua, ya nangislah kita pada akhirnya. Ya, tapi lambat laun berjalan ya karena kondisi mau tidak mau ya kita harus survive. Ya survive, berjuang. Tapi sorry, saya potong. Tapi saya lihat kedai kopi Pak Man ini cukup ramai setiap harinya karena selain memang menunya murah, di sini juga fasilitasnya lengkap. Kemudian ada live music. Ya, pastinya setiap hari. Yang bisa disediakan setiap hari. Jadi menambah suasana di tempat atau di kedai kopi Pak Man ini semakin cozy, semakin enak dan nyaman banget. Ya. Oke, jadi ada mau ditambahin? Ya sebelum mungkin saya itu lanjut, sih. Sebelum saya pada akhirnya ya mungkin sejarahnya dulu ya, sejarahnya betul. dulu. Itu udah karena kan kita persiapannya sih sebelumnya memang sebelum corona. Kita rencana memang buka ini bulan Maret. Maret ya? Maret dan kebetulan ketok palu. Ya kebetulan bangunan sudah berdiri, dia datanglah ketok palu. Ya pandemi wabah COVID. Dihajar sama tornado ini. Ya, akhirnya kita semua harus beristirahat di rumah selama kurang lebih hampir 6 bulan sih kita diam di rumah. Ya karena bosan juga sih diam setiap hari di rumah. Benar. Ya semua tambah gede, pipi tambah gede, perut tambah gede karena Tapi kerjaan. kantong tambah tipis. Iya betul, utang tambah gede juga kan jadinya. Semua gede, kantong aja yang kurus ya. Kantong aja yang kurus, benar-benar banget. Oke, sebelum masuk ke session itu, jadi saya sungguh tertarik nih, kenapa bisa kedai kopi Pak Man ini buka di saat pandemi? Nah, itu yang menjadi pertanyaan besar karena bisa dilihat ya, setiap usaha itu usaha-usaha yang sekarang itu malah turun
ketika pandemi Bahkan tutup. benar. Ketika pandemi datang nih. Tapi kedai kopi Pak Man ini malah survive. Apa sih yang yang menjadi kunci dari kedai kopi Pak Man kok bisa survive di masa pandemi? Ya itu dah, karena balik lagi ke cerita tadi, nyambung ke cerita Oke, nyambung tadi, sama karena cerita kita yang tadi. juga udah bosen diam di rumah selama 6 bulan itu. Sebenarnya sih sebelum itu kita sudah pengen buka, baru pemerintah mengumumkan untuk new normal ya. New normal, betul. Ya, new normal. Jadi tapi Cuma- tetap ngikuti protokol kan? tetap kita bawa masker semuanya aja. Tapi Itu ada sebelum kita protokol kita ya. pakai masker dan kita sudah Sudah sangat aman sekali. sudah sterilisasi tempat, kita sudah cuci tangan, kita sudah mematuhi semua protokol. Jadi jangan khawatir ya guys. Ya. Oke, Karena corona tidak akan pernah hilang. betul. Kehidupan kita yang bisa hilang kalau kita nggak bertarung. Betul kan? Oke. Ya itu dah, karena itu mungkin akhirnya ya kita tetap sih setelah new normal itu kita keliling-keliling area Singaraja ngelihat siapa tahu memang ada peluang untuk buka dan ternyata memang banyak sih yang belum berani buka gitu. Cuma Betul. kita lihat ada beberapa tongkrongannya buka. Nah, ternyata lumayan isinya gitu ya. Akhirnya ya Feedbacknya kita lumayan bagus ya, ya. kita ngelihat sih, enggak sih sampai kita masuk ke sana, cuma kita karena kita pada saat itu masih agak takut sih juga nongkrong gitu. Nah ternyata hari-hari berjalan tuh tiap hari tak lihat lumayan rame gitu. Dan kita juga melihat kondisi di sekitar banyak teman-teman yang dirumahkan, juga yang dari Denpasar gitu kan, banyak tuh yang hotel-hotel tutup gitu. Ya mau tidak mau pada akhirnya kita harus memberanikan diri membuka ini gitu ya. Kita mengambil resiko yang sangat besar sih gitu, Sedikit makanya nekat ya, sedikit dan bukan sedikit nekat, memang sangat nekat sebenarnya gitu. Karena dalam kondisi seperti ini yang jelas ke bisnis seperti kita ini kan F&B kan pasti membuat crowd kan, membuat keramaian, tapi di sisi lain ada aturan-aturan yang memang melarang untuk membuat hal seperti itu gitu. Makanya kita mengambil resiko yang cukup besar untuk membuka ini, dan Astungkare diberkati sih gitu. Artinya responnya kaula muda di Singaraja sangat bagus sekali. Kita buka itu. Nah, Astungkare juga dari awal yang kita buka sangat sederhana, yang rencananya kita sendiri ya yang mengerjakan ini tanpa karyawan ya, karena memang ketakutan kita nggak berani sih, nanti takutnya kita ngajak karyawan malah kita nggak bisa bayar mereka gitu loh gitu ya. Astungkare berjalan selama berapa nih, sebulan ya, anggaplah sebulan ini kita jalan Astungkare ya, respon sangat bagus dan penjualan juga ada meningkat, dan kita sekarang ya jadinya bisa sih menambah tim gitu. Emang sih belum terlalu banyak ya tim kita, tapi kita harusnya adalah dibantu sama beberapa tim untuk mengisi di masing-masing gini. Oke. Jadi poin dari kenapa kedai Pak Man ini sampai buka di saat pandemi ini adalah mereka awalnya nekat, kemudian dan mereka sudah mempersiapkan secara matang seperti apa nih konsep yang akan dibuat, terus keadaan ekonomi seperti sekarang. Jadi mereka sudah mempersiapkan secara matang, dan akhirnya ini jadi kedai kopi Pak Man ini benar-benar happening banget sekarang di Kota Singaraja. Oke, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menu favorit atau makanan dan minuman yang ada di kedai kopi ini apa sih sebenarnya? Jadi kadang kan setiap tempat atau setiap tempat makan, tempat nongkrong, mereka punya menu handalan. Jadi dari kedai kopi Pak Man ini apa sih yang kalian handalkan biar beda dari yang lain gitu? Handalkan Pak. Ya, Oke, Ini bagian siapa dia yang mungkin mau Pak jawab? ya. yang Mungkin bisa ponakannya menjawab. Pak Man, Ponakannya Pak Man mungkin. Kebetulan saya bisa sering di jawab. belakang soalnya. temen saya yang cuci piring itu nih pencuci gelasnya mungkin. Jadi lebih tahu ya. Ya. Kalau Oke. sampai saat ini menu favorit di Pak Man itu dari makanan itu nasi goreng. Nasi goreng, oke. Ya, kan memang Nasi goreng apa Pak? nasi goreng Pak Man. Nasi goreng Pak Man. Spesial satu nasi goreng spesial nasi goreng Pak Man. Jelas. Spesialnya apa Pak? Spesialnya Oh, jadi saya yang wawancara. Enak. Bapaknya. yang pasti enak, Yang pasti enak ya. enak dan
ramah di kantong. Ramah di kantong. Oke. Jadi makanan favoritnya adalah nasi goreng. Nasi goreng itu bisa kita bilang makanan sejuta umat. Jadi semua orang Indonesia tahu nasi goreng. Dan nasi yang membuat nasi gorengnya Pak Man ini beda dari yang lain adalah selain harga, Khas dong ala Pak Man. salah Pak Man, bener banget. Bumbunya beda. Bumbunya bener. Ada Jadi, satu resipi yang kita buat ah, yang masuk ke lidah lokal sebenarnya. oke. Jadi buat kalian yang penasaran bisa langsung datang ke kedai kopi Pak Man Jalan Udayana depan kampus tengah. Oke, jadi Untuk kalian makanan harus itu. nyoba ini Ya. bener nasi goreng Pak Man. Oke. Terus untuk minuman favoritnya? Minuman favorit sih sampai saat ini Nah, kalau saya bilang bisa dibilang sih jus, ada satu jus favorit yaitu jus alpukat. jus alpukat. Iya. Nah, Kalau di tempat lain kan itu jus mewah, jus mahal. betul. Di sini dengan rasa yang seperti tempat lain, Aha. tapi dengan harga masih di kantong. Wah, lagi-lagi harga nih guys. Jadi buat kalian, buat anak muda Singaraja, anak nongkrong Singaraja, jangan ragu guys karena selain memang harganya sudah dijamin murah, kualitas juga tetap terjaga, betul? Betul. Betul, dan higienisnya juga jangan diragukan karena memang kedua Pak Man dan ponakan ini memang sudah fasih di bidang food and beverage ya. Oke, Kelihatan dari bodinya kan? kelihatan. Bodinya semuanya. Oke, Tapi selain itu makanan favorit kan kita punya makanan-makanan yang lain. punya makanan yang Bisa lain? diinfokan dong. Oh, harus dong. Iya. Silakan Pak. Ya. Ini supirnya Pak Man. Nggak ngantuk dikit. Ya, kalau ditanya favorit sih untuk saat ini masih di nasi goreng Pak Man, tapi banyak sih yang mengeluh-elukan resbol ayam Sunda Ceko kita. Wow, jadi mereka punya rice bowl Sunda Ceko. Ayam Sunda Ayam Ceko. coba, ayam Sunda Ceko perlu dicoba guys. Jadi itu yang dielulukan juga selain nasi goreng Pak Man. Ah, Dan berarti itu juga rasanya sudah pasti iya, enak. rasanya sudah melekat di lidah. Cus. Testes sudah melekat ya di lidah para kaula muda. Jadi selain yang dikejar selain itu nasi goreng Pak Man, yang sering dicari ada rice bowl Sunda Ceko. Oke, jadi jangan lupa rice bowl Sunda Ceko juga ada di kedai kopi Pak Maman. Ya. Nah, selain makanan lokal, apakah memang tersedia makanan-makanan yang memang Ada dong. ada dong? Pasti Pastinya. ya. Belum saya Selain belum ya. saya Saya udah ngerti maksudnya. Kita paham kan? Artinya, Ya. artinya Jadi selain ahli ya, soalnya sudah oh ahli. iya dong. Saya kan kadang-kadang bisa baca. Mimik orang. Oke. Mimik kelaparan saya tahu nih hostnya nih ya. Benar banget nih karena kita belum nyobain nih guys. Jadi kita tunggu nanti apa yang menjadi menu favoritnya kedai Pak Mas, saya harus coba. Betul. Karena saya harus membuktikan. Betul. Betul. Oke, Ya, jadi selain menu lokal, apakah ada menu lain misalnya Western atau Chinese atau apa gitu yang ada di kedai kopi Pak Man ini? Ya tentu saja selain menu lokal kan kita juga menyediakan, karena pengalamannya dari Pak Man sih yang sering dulu bolak-balik ke luar negeri gitu, Asik. artinya apalagi sering main ke Itali bener? Iya. Sama ponakannya Pak Man. Saya kan supir gini supir pesawatnya. Itu harusnya kita juga punya di pasta sih gitu ya. Ternyata guys ada pasta. Jadi kalau Pasta ya, pasta kita sudah tentu mempunyai rasa yang orisinil sekali seperti di pusatnya. Kalau teman-teman sudah pernah ke pusatnya pasta sih. Ya tapi masih masuk sih lidah lokal gitu. Artinya pasta kita ada di aglio olio, betul. di carbonara, di bolognese ya. Sementara sih itu dulu sih ya untuk lidah-lidah lokal yang paling masuk sih biasanya. Oke, jadi selain memang nasi goreng dan ayam Sunda Ceko, rice bowl ayam Sunda Ceko ya, bener ya? Selain itu juga ada spaghetti nih guys, buat kalian yang pengen nyobain pasta spesial menunya si Pak Man ini juga ada nih di sini. Jadi kalian harus coba juga nih pasta-pasta yang memang disediakan khusus buat kaula muda Singaraja. Oke? Ada juga lagi satu spesial yaitu pizza Pak Man. Pizza. Pizza Oh, ada Pak. pizza juga? Oh, iyalah. Wow, memang tempat nongkrongnya super komplit nih. Ya kalau pizza di tempat lain Hah?
Iya, dough-nya itu kan biasanya Ah. tipis, Dough pizzanya. tipis ya. Oke, tipis Kan biasanya. Keras? Crunchy, Keras? keras dan Kayak batu? kalau di kita itu lembut seperti salah satu restoran pizza yang terkenal itu loh. Oh. Mirip-mirip. Pizza Ayo, Hut. saya tahu, saya tahu. Harusnya Hati gitu. Harusnya tips. Ya, gitu, ya, oke. pizza dit gitu. Jadi bisa dijamin rasanya nih yang seperti restoran yang itu. Iya. Oke. Perlu dicoba juga nih. Kalau memang tidak Harga Pak, harga Pak. Harga benar harga. Woi. 35.000 aja. Cuma 35.000 guys kalian Untuk sudah bisa berapa cobain ini, Pak? Pizza. Itu kalau porsi saya Heeh. berempat. Berempat. Itu Ya, untuk ukuran alhamdulillah. medium ya. 24 cm. 24 Ya. cm. Oke. Segini. Itu medium. Oke, itu versi medium, bukan versi medium. Itu porsi medium yang mungkin bisa buat bertiga atau berempat cukup kayaknya. Cukup, ya. Cukup, Oke, ya. jadi cuma 35.000. Bisa cuk-cuk lah 10.000. Ya. Oke. Selain pizza, Selain pizza ada lagi nih. Wih, banyak banget menunya, guys. Oh, kita punya 48 menu Wih. yang harus dicoba ya, setiap lagi hari. satu adalah kalau tidak terbiasa dengan makanan Itali, pizza, ada satu lagi. Kita kasih makanan anak kos. Makanan anak kos. Wih. Ini. Kalau muda nih. Iya. Ini nih. Makanan anak kos nih. Mie instan. Oke, menu mie instan itu menu sejuta umat anak kos. Nah, untuk anak kos kita siapkan. Bisa ya, Jadi bisa. saya sendiri Ada. membayangkan apa sih menunya itu saya Bapaknya nggak pernah ngekos ya? saya kaget juga gitu. Karena saya mikir apa menunya apa ya. Saya pikir nasi jinggo, tapi Iya, ternyata Ada juga nasi Wih, jinggo. Sedia nasi jinggo. emang guys, kalian memang sudah harus datang nih ke sini nih buat apa namanya? Anak kampus nih, anak kos, anak kuliah. Pak, sandinya dulu Komplit. Pak. Nanti ini kok bisa mati nih Pak. Oh, tapi masih kerekam. Oh iya, Tenang siap, aja. siap, siap. Ini takutnya suara saya tidak kedengeran. Oke. Ada mie instan. Mie Mie instan. Wih. Mie instannya Harganya macam-macam berapa dong. Banyak Ada sih, banyak. kuah? Kuah goreng Yang super pedas. bisa. Super pedas. Ada atasannya nggak apa itu? Ada Ada Ingredient garnish, deh yang garnish. agak pink. Ada toppingnya. Topping oh benar topping. Toppingnya ada ceker, ada sosis, ada telur. Bisa tambah nasi dong. Oh, wis, nanti terlalu banyak karbohidrat. Enggak. Bapaknya anak kos banget, udah ada mie pakai nasi lagi. Anak kos tapi itu adalah apa namanya sense of Indonesia ya. Kalau tidak makan nasi, nggak makan namanya. betul. Jadi kalau misalnya makan mie doang, 2 jam lagi, ya benar. Apalagi dengan Nasi tambah 3.000. nasi tambah 3.000 doang. Jadi udah komplit kenyang. Iya, daripada bikin mie sendirian di Eh, kos, Iya. meratapi kejombloan kan. Oh, harganya dong, Du. Tapi takutnya di kos lebih murah dong. Kasih dong, kasih tahu harga Harganya mie-nya. nggak bener nih harganya kalau mie Yang instan mie instan original cukup 7.000 saja. 7.000 doang guys. Jadi kalian sudah bisa kan 7.000. nongkrong, duduk di sini terus Murah banget ya? musik. Oh, saya aja kaget itu harga 7.000. Di musik ada musik, Aha. udah gitu dibuatin mie. Dibuatin mie. Kalau bener? sendirian ditemani sama Pak Man Wih, dan ponakannya. bener banget Oh, iya. ini. Iya. Siapa tahu Dan kalian saudara-saudaranya. ketemu jodoh di sini. Weh. Betul sekali. Nggak ada kendaraan dijemput sama sopir. Oke, selain itu apa lagi nih selain menu anak kos ini udah menu anak kos semua nih. Ya kita memang Ya tentunya gini dong, sesuai dengan konsep kita kedai kopi Pak Man. Betul. Kita kan punya kopi juga yang Nah. ala-ala Pak Man, Nah, khasnya benar. Pak Man. Jadi dari tadi kita ngomongin makanan, padahal namanya kopi Pak Man, kedai kopi Pak Man ya benar ya. Ya iyalah. Terus kopinya mana? Oh, Kopinya mana? surprise-nya kan harus terakhir dong. Oh, Nggak boleh di awal dong, itu maksudnya. Betul kan? Betul. Ya boleh dijelaskan kopinya Pak. Ini spesialis kopi saya. kopi yang membuat spesial kopi Pak Man ini apa sih sebenarnya? dia- Apakah kopinya dari apa namanya kotoran tikus? Biasa kan orang minum kopi dari kotoran apa namanya? Luwak Pak, luwak Pak. Luwak, Kok tikus ya. Pak ya? Yang mahal Ya, sedunia tapi saudaraan Oh itu. saudara. Saudara. Masih saudara aja atau Saudara jauh lah. kopi ini kucing. Oke, apa nih? Selain makanan tadi, minuman juga sudah. Kopi. Ini menu spesial kopinya nih. menu spesial kopinya Ah. itu kopinya sendiri kita blend. Aha, blend. Jadi blend sendiri itu artinya
blend roastingnya di sini. Tidak. Tidak, roastingnya tidak, tapi blendnya kita sendiri. Blendnya memang sesuai permintaan Aha. dari kita. Mhm. Jadi kopi dari seluruh Indonesia dikumpulin. Aha. Nah, itu di blend Aha. sesuai keinginan. Kemudian ada yang perusahaan yang Aha. roastingnya. Aha, betul. Jadi kita sudah biji siap pakai. Bisa siap produksi ya, jadi kopi yang paling nikmat banget. Nah, jadi biar kalian tahu nih, jadi kopi itu ada banyak banget jenisnya. Kopi Kintamani, kopi Banyuatis, kopi Aceh, bener. Toraja. Jadi mereka mereka gabungin semua dari segala jenis kopi yang ada di Indonesia dan kemudian mereka mix dan terciptalah kopi Pak Man. Ya. Oke, jadi yang suka ngopi nih, boleh juga nih mampir ke sini. Ya, artinya kan kita juga orang-orang yang suka ngopi dari dulu. Betul. Kita sangat memilih biji kopi yang Biji kopi akan yang kita pakai berkualitas, ya untuk di warung kita sendiri. Artinya dari blend Arabica maupun Robusta itu kita ciptakanlah kopi Pak Man yang harus Oke. dicoba. Jadi kalau misalnya orang ngopi ke sini, apakah ngopi top? Apa ada penemannya? Nah, itu dia tadi yang saya Kan? bilang. Buat kalian Karena suka kopi biasanya kan nggak mungkin dong kita minum kopinya doang kan, warung pasti- kopi pasti ada penemannya. Salah satunya apa? guys. Godobiu. Woi, Bahasa Indonesianya ya pisang goreng. Saya lupa kok Godobiu ya. Godobiu Ya betul. atau pisang, Pisang goreng. Jadi, pisang goreng juga tersedia di sini. Oh ya? ya, hangat dengan berbagai macam topping, mulai dari gula Bali, coklat, keju, Bener. Madu. madu, Dan original. ya dan lain-lain. ya dan sesuai dengan permintaan sih, Bang. Jadi kalau misalnya kita ngomongin pisang goreng, identik itu pisang goreng kan dengan gulanya nih. Gulanya kalau misalnya orang Bali itu mereka lebih suka yang memang aroma khas Bali kayak gula Bali itu kan. Iya. Jadi gula Bali yang memang dipakai itu memang pilihan ya, bukan gula Bali yang sembarangan gitu kan. Iya. Karena saya sendiri juga pernah menikmati gula-gula yang memang bukan kurang bagus ya. Jadi mungkin produksinya itu tidak apa Tidak ya? dari pohon pilihan. Benar. Jadi ada campuran. Iya, kalau Terus kita kan- rasanya juga kadang ada yang pahit. Iya, betul. kan? Nah, jadi kalau gula yang ada di sini itu orisinil nih. Ya, orisinil dari Singaraja. Dari Singaraja. Kan? Itu kalau Anda tahu daerahnya adalah daerah Silangjana. Silangjana. Nah, kalian Sama apa kita tuh? Pedawe. Pedawe. Oke. Jadi biar kalian tahu juga nih kalau misalnya gula yang ada di Singaraja itu yang ngetop adalah gula yang diproduksi dari daerah Silangjana dan Pedawe. Jadi sudah bisa dipastikan itu kualitasnya keren banget. Nggak ada pahit, terus nggak ada tambahan pemanis buatan Nggak gitu. Orisinil. Jadi nggak usah khawatir, nggak akan bikin tenggorokan seret, bener. Oke, jadi selain makanan tadi, minuman sudah, kopi juga sudah. Apa ada yang lain nih? Oh, masih banyak. Kita Masih masih banyak. punya. Untuk di snack kita ada itu dah pisang goreng, Pisang goreng, Roti. roti bakar, roti bakar, wih, pedas manis. pedas manis. Roti bakar pedas manis guys. Iya, terus kemudian ada ceker ayam, Ceker ayam. yang dibumbui sama bumbu. Pedas manis? Bukan pedas manis. Bukan pedas Apa manis. namanya ternyata. bumbu apa ini bagian operasional saya? Bumbu. Sunda cekuh Pak ya. Ya, sejenis basicnya pedas sih ya, manis Sunda benar, cekuh berarti ya. Pedas betul. manis Sunda cekuh. Yang tentunya sangat menggoyang lidah nanti. Tapi tidak sampai menggoyangkan Iya. Ya, betul. cukup menggoyang lidah aja. Menggoyang lidah. Ingat, menggoyang lidah tapi tidak menggoyang Kantong. Aman buat kalian para anak kos. Selain itu juga ada chicken wings, Chicken wings kita juga. punya kentang Kentang goreng, goreng, french fries nih. iya. Terus kita punya potato wedges. Terus Komplit kita banget, Satu guys. nggak selesai-selesai. iya, banyak sekali. Kalau Kita ada nggak- 48 menu pokoknya di sini. Kalian mesti datang, pokoknya cobain satu-satu menunya. Apakah memang benar yang dibilang bapak-bapak ini? Iya. Kita bisa buktikan nanti, oke? Pastinya. Oke, ada menu tambahan lagi? Nah, sementara segitu aja lah biar bikin Jadi, berpenasaran. ya, biar kalian Iya. penasaran dan bisa cobain, datang langsung ke sini. Oke? Satu pertanyaan terakhir buat owner kedai kopi Pak Man. Apa nih tips buat anak muda biar mereka bisa menjadi wirausahawan muda, khususnya kalau muda Kota Singaraja? Oke?
Siapa yang bisa mewakili? Pak Man dulu. Pak Man. Iya. Oke. Iya. Tipsnya buat kalian nih yang mau bikin usaha atau menjadi wirausahawan, silakan tipsnya. Kalau mau jadi wirausahaan, ada ide langsung kerjakan. Simple itu sih Sesimpel itu, sebenarnya. benar. Ya, artinya Action. setiap ide itu kita harus mulai melangkah. Mulai melangkah. Jadi Tuh. planning mungkin bisa kita buat, tapi kalau misalnya tidak ada action, nggak akan Ya, terjadi. tidak akan Betul. pernah menjadi pengusaha. Betul. Jadi take action. Betul. Yang paling penting. Itu yang paling penting. Oke. Ada lagi mungkin dari Bapak sebelah? Kalau saya pribadi Aha. kerjakan dengan hati, Ah, hasil itu adalah bonus. hasil itu adalah bonus. Bener banget. Hasil itu adalah bonus. Jadi tekad dan hati yang kuat, hasilnya juga pasti akan mengikuti. Mungkin Bapak yang sebelah? Saya Aha. diawali dengan ide, dikerjakan, kemudian adalah konsisten. Konsisten, bener banget. Jadi kalau misalnya kita berusaha atau berwirausaha tapi tidak konsisten, ya mungkin nanti akan lengah di tengah jalan. Betul. Jadi betul banget. Jadi ketiga tips dari owner kedai kopi Pak Man ini sungguh bermanfaat guys buat kalian yang mau jadi wirausahawan, yang mau menjadi bos buat diri kalian sendiri. Silakan take action dan implementasikan apa yang menjadi tips dari mereka bertiga. Oke. Ada lagi tipsnya mungkin? Ya sementara begitu. Sementara itu aja. Kalau mau Artinya- tips lebih, Hah? datang ke Datang ke kedai kopi Pak Man, benar. Tapi tetap dalam kondisi seperti ini, kita sebagai anak muda kita harus maju dan melangkah. Betul. Itu apalagi teman-teman di sana kan banyak yang tidak ada pekerjaan atau apa. Jadi dengan kita membuka usaha, setidaknya nanti kita bisa memberi peluang juga kepada teman-teman yang lain. Bener banget. Gitu maksud saya. Kalau seumpama belum ada ide atau apa, bisa mampir ke kedai kopi nanti Betul. kita ngobrol Bisa di sini. ngobrol di sini, Iya. bisa sharing. Siapa tahu udah ketemu teman-teman yang lain yang punya banyak ide, kemudian punya teman-teman sharing, ya bisa jadi nanti rekan bisnis seperti kita ini gitu. Jadi berawal dari nongkrong. Kopi Pak Man emang nambah ide. Iya, betul. Betul banget. Betul banget buat kalian yang memang haus akan ide, Betul. ya, yang kalian pengen buat usaha tapi kalian nggak punya ide, bisa datang sharing-sharing sama ketiga owner atau keempat owner yang ada di kedai kopi Pak Man. Jadi bisa kalian curahkan apa yang menjadi isi hati kalian biar bisa menjadi wirausahawan yang kece seperti mereka. Tuh, atau mau tips-tips jadi pengusaha? Follow IG kedai kopi Pak Man. Betul. Jadi jangan lupa follow IG. kedai kopi Pak Man ya. Ada titik underscore. Enggak lah, nyambung semua. Kedai kopi Pak Man. dan Ya. nantikan promo dari Oke, yang pastinya banyak promo juga. Sering yang ada promo di Pak ya? sini Bapaknya kayak sering aja promo. Harga kita sudah murah sekali. Seperti tagline kita, tongkrongan masa kini, Betul. harga masa lalu. Alright guys. Jadi itu dia obrolan kita kali ini bersama owner kedai kopi Pak Man. Semoga menjadi inspirasi buat kaula muda Kota Singaraja yang ada di luar sana yang menyaksikan video ini. Terima kasih semua, terima kasih Terima kasih Pak. buat para owner. Oke, kita ketemu lain waktu. Semoga nanti juga tambah sukses, tambah menginspirasi buat semua orang, tambah banyak cabangnya mungkin. Oh iya, Astongkar. Siapa tahu kan, who knows. Jadi tetap konsisten. Oke, terima kasih guys. Terima kasih. nah, Bye.